Di season sebelumnya kita udah ngikutin perjalanan Arthur Lowen, seorang raja terkuat yang bereinkarnasi ke dunia baru yang dipenuhi sihir dan juga manabis. Dan setelah di season satunya kita udah lihat perkembangan Arthur dari masih berudu gitu ya sampai jadi anak-anak berusia belasan tahun. Di season 2-nya ini kita bakal fokus menceritakan perjalanan Arthur sebagai seorang petualang. Dan mungkin ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita dari The Beginning After the End season keduanya. Beberapa waktu setelah resmi menjadi petualang, Arthur akhirnya mendapatkan misi pertamanya bersama Jasmine. Mereka diminta untuk menyelidiki sebuah desa yang mendadak kehilangan kontak setelah beberapa petualang melaporkan adanya aktivitas manabis. Sekilas misi ini terdengar cukup gampang gitu ya. Tinggal datang ke lokasi, cari tahu apa yang terjadi, terus laporkan hasilnya ke guild. Pihak guild sendiri sempat mengingatkan kalau informasi yang mereka terima masih sangat sedikit. Jadi kalau situasinya dirasa terlalu danger atau berbahaya, mereka diminta langsung mundur dan jangan memaksakan diri. Selama perjalanan menuju desa itu, Arthur mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Hutan yang mereka lewati justru terasa terlalu sunyi. Nggak ada suara manabis, nggak ada suara angin, nggak ada suara apa-apa. Intinya tuh hening banget gitu ya. Dan by the way, begitu sampai di desa tujuan, Arthur dan Jasmine langsung dibuat terdiam. Di sana, seluruh desa terlihat kosong dan gak ada satupun penduduk yang berkeliaran. Melihat hal itu, Jasmine langsung meminta Arthur untuk tetap waspada. Soalnya desa ini sama sekali nggak menunjukkan tanda-tanda pernah diserang dalam jumlah besar. Di sini mereka berdua pun mulai berpencar mencari petunjuk ya. Gak lama kemudian Arthur menemukan sesuatu yang bikin ekspresinya tuh langsung jadi datar gitu loh ya. Di desa tersebut berdiri bongkahan kristal es yang berukuran besar. Dan yang lebih mengerikannya lagi, di dalam bongkahan es itu terdapat tubuh seorang penduduk yang membeku secara utuh. Hampir di seluruh penjuru desa terdapat bongkahan es yang serupa, masing-masing berisi tubuh para penduduk yang membeku dalam posisi terakhir mereka. Belum sempat menyelidiki lebih jauh, tiba-tiba muncul seorang gadis yang terlihat kayak ketakutan gitu ya. Setelah sedikit menenangkan dirinya, gadis itu akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Menurut pengakuannya, beberapa hari lalu seekor monster raksasa tiba-tiba muncul dari arah hutan. Monster itu langsung menyerang tanpa memberi kesempatan siapapun untuk melawan. Dalam hitungan menit, seluruh desa berubah menjadi lautan es. Mendengar cerita itu, wajah Jasmine pastinya langsung jadi serius ya. Soalnya kalau semua perkataan gadis tersebut benar, berarti monster yang mereka hadapi kemungkinan jauh lebih berbahaya dari perkiraan guild. Dan benar aja, belum sempat mereka menyusun rencana, tiba-tiba sesuatu menyerang gadis kecil tersebut. Perlahan muncul sosok laba-laba raksasa dengan tubuh yang diselimuti lapisan es. Melihat wujud tersebut, Jasmine langsung mengenali monster tadi ya. Monster itu adalah Arachne, manabis yang seharusnya hidup jauh di dalam dungeon dan hampir nggak pernah terlihat di permukaan. Tanpa membuang waktu, Jasmine langsung mengambil keputusan untuk mundur sambil membawa Arthur keluar dari desa. Di tempat lain kita melihat dua orang misterius yang menggunakan jubah nampak sedang membahas sesuatu. Biasanya yang gini-gini tuh pasti punya hubungan sama semua kejadian buruk yang terjadi gitu ya. Dan yap, orang-orang misterius ini adalah orang yang mengirim Arachne ke desa tadi. Dan pastinya orang-orang ini bakal jadi sumber masalah buat Arthur ke depannya. Lanjut lagi ke ceritanya, setelah berhasil kabur dari Arachne, Jasmine menjelaskan kalau Arachne itu adalah monster yang sangat berbahaya. Selain dia ini kuat, laba-laba satu ini juga bisa membekukan targetnya secara instan. Persis kayak yang terjadi sama penduduk desa barusan ya. Jasmine juga bilang kalau cara untuk memulihkan mereka yang sudah jadi es adalah dengan membunuh si Arachne. Tapi di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Arachne muncul di belakang mereka berdua. Monster itu langsung memuntahkan serangan es yang dalam sekejap langsung membekukan tubuh Jasmine.
Melihat gurunya tumbang begitu saja, Arthur langsung bersiap untuk menghadapi Arachne sendirian. Karena mulai detik itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan semua orang adalah Arthur itu sendiri. Begitu mangsanya ada di depan mata, Arachne langsung bergerak menyerang. Serangan jaring laba-laba langsung dilancarkan untuk melumpuhkan Arthur. Tapi untungnya refleks Arthur masih cukup cepat. Dia langsung melompat ke atas Arachne dan mencoba menyerang bagian punggungnya. Tapi di sini Arthur sadar kalau tubuh monster tersebut terlalu kuat. Dia sadar pedang doang gak bakal cukup buat mengalahkan Arachne. Di sini Arthur mulai mencoba metode lain buat menghadapi monster laba-laba satu ini. Dia mencoba menggunakan sihir api pada pedangnya untuk serangan berikutnya. Tapi ternyata hasilnya juga masih sia-sia gitu ya. Serangan itu cuma berhasil memantul dari cangkang Arachne dan tidak meninggalkan bekas luka apapun. Mengetahui elemen api nggak mempan sama sekali ke monster begundal satu ini, Arthur mulai mencoba memakai sihir tanah untuk menyerang. Dia mencoba memanfaatkan batuan demi bisa memecahkan cangkang keras dari Arachne. Metode itu cukup ampuh, namun efeknya sekedar cuman bisa meretakkan cangkang dari Arachne. Tapi sedikit retakan aja udah cukup buat Arthur supaya bisa mengalahkan monster tersebut. Dia mulai melompat ke punggung Arachne dan menggunakan sihir petir di bagian cangkang yang retak tadi ya. Dan saking efektifnya serangan tersebut sampai-sampai Arachne langsung kehilangan kesadaran. Arachne yang dikira sudah kalah ternyata masih mampu bergerak. Arachne yang melihat kesempatan langsung mencoba menyerang Arthur secara diam-diam. Tapi tiba-tiba semuanya berhenti dalam sekejap. Arthur yang sadar Arachne masih hidup langsung menggunakan Static Void. Kekuatan yang diwariskan Sylvie kepada dirinya. Dengan cuma beberapa tebasan, Arachne langsung mati dalam seketika. Walaupun kekuatan tersebut luar biasa, Arthur sadar kalau bebannya masih terlalu besar untuk tubuhnya sendiri. Itulah juga alasan kenapa Arthur jarang pakai jurus OP1 ini ya. Karena tadi bisa-bisa si Arthur ini mati muda kalau keseringan pakai jurus si Static Void ini. Dan by the way, dengan matinya Arachne, semua penduduk desa dan juga Jasmine akhirnya bisa terbebas. Tapi walaupun bahaya sudah bisa dibilang lenyap gitu ya, ada satu hal yang membuat Arthur tersadar di sini. Masih banyak lawan mengerikan yang menunggunya di luar sana. Dan kalau dia tidak segera memperkuat dirinya, cepat atau lambat, dia akan mengulangi kesalahan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah memastikan keadaan di desa benar-benar aman, Arthur dan Jasmine akhirnya pergi menuju guild buat melapor. Di sana mereka sempat bertemu dengan Elijah dan juga Lucas. Di sini Elijah sangat terkejut mengetahui Arthur berhasil membunuh seekor Arachne sendirian. Tapi Lucas di sini kelihatan kayak nggak suka kalau Arthur mendapat perhatian semua orang. Dia bahkan menuduh Arthur sudah berbohong kalau dirinya membunuh Arachne. Arthur yang dengar hal tersebut pastinya agak kesel gitu ya. Lagian ini orang datang-datang malah ngerusak suasana. Nah, oleh karena itu dia langsung menunjukkan kepala dari mayat Arachne yang sudah ia kalahkan. Semua orang yang melihat hal tersebut seketika langsung terdiam. Soalnya mereka semua tahu persis seberapa berbahayanya Manabis tersebut. Yang lebih bikin mereka nggak percaya lagi, Arthur mengalahkan monster satu ini sendirian. Lucas yang melihat bukti tersebut pastinya langsung malu lah ya, soalnya dia merasa bahwa dirinya lebih superior dari Arthur. Tapi ternyata semua itu cuman khayalan dirinya sendiri. Gak lama setelah laporan selesai, Arthur akhirnya pulang ke rumah. Di sana Reynold dan Alice penasaran misi apa yang sudah Arthur selesaikan. Arthur di sini menceritakan bahwa dirinya berhasil mengalahkan Arachne. Begitu mendengar hal itu, Reynold dan Alice langsung memberi
menjadi reaksi yang beda total ya. Reynold langsung memuji kemampuan anaknya tersebut yang berhasil mengalahkan Arachne seorang diri. Sedangkan di sini Alice langsung kelihatan pusing karena lagi-lagi anaknya melakukan hal yang berbahaya gitu ya. Jasmine bahkan juga kena ikut omel gara-gara hal yang sudah dilakukan Arthur. Ya lagian gimana ya, namanya juga kepepet berantem, masa iya diem doang gitu ya. Tapi by the way, terlepas dari hal itu, Reynold dan Alice pastinya juga merasa bangga kepada Arthur. Karena anak yang mereka sayangi akhirnya sudah berkembang lebih kuat melampaui mereka berdua. Nah, sementara Arthur terus melatih dirinya, sekarang kita geser dulu ke kerajaan Eleanor. Di sini Tessia juga nggak tinggal diam. Selama Arthur sibuk menjalani kehidupan sebagai petualang, Tessia terus berlatih di bawah bimbingan Virion. Kalau dibandingkan waktu pertama kali ketemu Arthur dulu, Tessia sekarang udah jauh lebih dewasa ya. Kemampuan bertarungnya juga semakin berkembang pesat. Gak heran kalau Virion mulai mengizinkannya menjalankan berbagai misi di luar kerajaan. Tentu aja Tessia di sini nggak berangkat sendirian. Dia ditemani dua rekannya yaitu Faye dan juga Vio. Ketiganya mendapat tugas untuk mengusir beberapa manabis yang mulai mengganggu sebuah desa di perbatasan antara elf dan juga manusia. Di sini juga kita bisa lihat kalau elf dan manusia itu kayak kagak akur ya. Pokoknya kayak saling selek satu sama lain gitulah. Tapi by the way, di sisi lain sekelompok orang misterius yang sebelumnya mengawasi Arthur juga mulai mengawasi Tessia. Mereka membicarakan soal aliansi antara manusia dan juga elf yang mereka anggap sangat-sangat konyol. Mereka juga menyiapkan sedikit kejutan untuk Tessia dengan mengirimkan babi hutan yang ukurannya gede banget ya. Ini gedenya tuh gede banget ya, asli beneran ini udah kayak bulu ketan ukuran jumbo cuy. Tujuannya sendiri adalah untuk mencelakai Tessia agar pihak elf dan manusia saling membenci satu sama lain. Soalnya Tessia kan putri kerajaan Eleanor. Jadi kalau Tessia ini cedera di wilayah manusia, pasti bakal terjadi konflik besar. Lanjut ke Tessia lagi, mereka yang disupres sama babi hutan jumbo langsung bersiap untuk melawan. Melihat monster itu, Faye dan Vio langsung mengeluarkan sihir air dan tanah milik mereka. Sedangkan Tessia menyerang dari jarak jauh. Serangan mereka berhasil mengenai babi begundal tersebut, tapi sayangnya nggak ada efek sama sekali. Karena ternyata babi hutan tersebut memiliki kekebalan terhadap sihir. Faye dan Vio yang menyadari hal tersebut langsung menyarankan untuk mundur aja karena mereka seharusnya tidak punya kesempatan buat menang. Namun di momen tersebut Tessia langsung teringat dengan Arthur. Kalau dia yang ada di situasi ini, pasti Arthur akan menemukan jalan keluarnya. Dan disinilah Tessia memikirkan suatu ide. Dia berencana mengubur babi tersebut dengan cara menciptakan lubang besar dan menjebaknya di sana. Faye dan Vio yang melihat Tessia sangat yakin dengan rencana tersebut, mau nggak mau menuruti kemauan Tessia. Faye menjadi umpan agar si babi mau mengejarnya, dan di sisi lain Vio menyiapkan lubang untuk memerangkap babi tersebut. Rencana mereka berjalan cukup mulus sampai tiba-tiba ini babi begundal tiba-tiba lompat super tinggi dari lubang tersebut ya. Saat itu Faye dan Vio sekali lagi meminta Tessia untuk mundur aja dan meminta bala bantuan. Namun Tessia yang masih kekeh akhirnya mengeluarkan teknik yang dulu pernah diajarkan Arthur kepada dirinya. Teknik tersebut adalah teknik penguat tubuh menggunakan mana dalam dirinya. Setelah merapalkan mantra, Tessia turun dan mencoba langsung beradu serangan satu lawan satu dengan babi hutan tersebut. Dan ternyata taktiknya kali ini berhasil ya. Babi tersebut tumbang cuman dengan satu serangan dari Tessia. Walaupun tangannya nih jadi kerasa agak sakit gitu ya.
Setelah berhasil mengalahkan babi hutan yang segede gaban ini, mereka bertiga bergegas menuju pulang ke kerajaan Eleanor. Orang-orang misterius yang sedari tadi mengawasi Tesia terlihat cukup kaget karena Tesia ini ternyata lebih jago dari perkiraan ya. Tapi terlepas dari hal itu, sekarang cuman ada satu hal yang terpikir di kepala Tesia. Walaupun dirinya sudah berkembang sejauh ini dari segi kekuatan, apakah dirinya sudah pantas untuk berdiri di samping Arthur? Asli gue nggak paham ya seberapa ganteng si Arthur ini, tapi yang jelas tuh ini hoki banget ya. Bisa didemenin sama cewek secakep Tesia asli. Sementara itu, setelah cukup lama menjalani berbagai misi petualang, Arthur akhirnya kembali menerima sebuah quest baru bersama Jasmine. Kali ini mereka mendapat tugas untuk memburu seekor manabis yang beberapa waktu terakhir sering menyerang kapal-kapal nelayan di sekitar lautan. Awalnya misi ini mah terdengar cukup gampang gitu ya, tinggal cari monsternya, abisin terus balik ya. Tapi ya namanya juga anime, kalau misinya gampang pasti ceritanya kagak seru. Di sini Arthur dan Jasmine pun berangkat menggunakan kapal menuju lokasi yang diperkirakan menjadi sarang monster tersebut. Namun di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi mengalami sedikit masalah. Ombak yang terlalu besar ngebuat si kapalnya nih jadi goyang dumang alias terombang-ambing ke sana kemari ya. Arthur dan Jasmine berusaha keras untuk bertahan di situasi tersebut. Tapi ya karena ombaknya kegedean, alhasil kapal tersebut karam dan mereka berdua terpisah di lautan. Beberapa saat kemudian Arthur perlahan membuka matanya. Suara ombak masih terus terdengar menghantam bibir pantai. Sementara di sekelilingnya hanya terlihat pantai yang indah dengan pasir putih kayak di tempat-tempat wisata. Tanpa berpikir panjang, Arthur langsung bangun dan hal pertama yang terlintas di pikirannya tentu saja adalah Jasmine. Dia segera menyusuri sepanjang pantai berharap gurunya juga berhasil selamat. Namun sejauh mata memandang yang ia temukan hanyalah pantai kosong tanpa satupun orang. Sampai akhirnya Arthur melihat dua sosok yang cukup familiar. Mereka adalah Elijah dan tentunya si bocah tengil kesayangan kita yaitu Lucas. Setelah saling bertukar cerita, Arthur akhirnya mengetahui kalau ternyata mereka mengalami nasib yang hampir sama. Mereka sama-sama sedang menjalankan misi di lautan. Lalu tiba-tiba dihantam badai misterius hingga akhirnya terdampar di pulau tersebut. Arthur kemudian mencoba menghubungi Sylvie menggunakan ikatan yang mereka miliki. Ia meminta Sylvie mencari keberadaan Jasmine, sementara dirinya akan tetap bertahan di pulau bersama Elijah dan juga Lucas. Di sisi lain, Jasmine ternyata juga berhasil selamat ya. Namun sejak terpisah dari Arthur, dirinya terus mencari muridnya tersebut di sepanjang pantai. Jasmine bahkan sempat menyalahkan dirinya sendiri karena menurutnya sebagai seorang mentor, dia seharusnya bisa menjaga Arthur lebih baik lagi. Saat sedang mencari Arthur, Jasmine bertemu beberapa kesatria dari keluarga Wikes. Mereka ternyata juga sedang mencari Lucas yang ikut hilang akibat badai tadi. Sementara itu, hari mulai menjelang malam, Lucas langsung mengeluarkan berbagai perlengkapan dari cincin dimensinya. Lalu tanpa rasa bersalah menyuruh Arthur dan Elijah mendirikan tenda. Karena persediaan makanan mereka sangat sedikit, Arthur memutuskan mencari makanan di sekitar pulau. Gak butuh waktu lama, Arthur berhasil menangkap beberapa ikan sekaligus mengumpulkan jamur liar yang masih aman buat dimakan. Dan ya singkat cerita setelah kembali mereka masak-masak ya dan memutuskan untuk istirahat supaya besok bisa fokus menjalankan quest masing-masing. Lanjut, keesokan harinya Arthur memutuskan mengelilingi seluruh pulau. Selama berkeliling, ia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Yang berhasil ia temukan hanyalah beberapa bangkai kapal yang sudah hancur total. Melihat kondisi tersebut, Arthur mulai bertanya, apakah sebaiknya mereka menunggu pertolongan atau mencoba kabur dari pulau dengan kemampuan mereka sendiri.
Nah, di saat itulah Lukas akhirnya menjelaskan sesuatu yang cukup mengejutkan. Menurutnya, badai yang menghancurkan kapal mereka bukanlah bencana alam biasa, melainkan ulah seekor manabis yang mampu mengendalikan cuaca. Monster itu menjadikan wilayah laut di sekitar pulau ini sebagai daerah kekuasaannya. Jadi, selama monster itu masih hidup, tidak akan ada kapal yang bisa keluar ataupun masuk ke pulau itu dengan selamat. Mendengar penjelasan tersebut, Arthur langsung mengambil keputusan. Kalau mereka pengen pulang, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan manabis tersebut. Setelah mengikuti berbagai jejak, mereka akhirnya menemukan sebuah gua besar yang diduga menjadi sarang monster tersebut. Lukas langsung melepaskan sihir api ke dalam gua untuk memancing si monster supaya mau keluar. Tembakan Lukas barusan membuat goa sarang monster tersebut jadi runtuh total. Dan perlahan muncullah seekor salamander raksasa dengan ukuran yang jauh lebih besar dibanding salamander biasa. By the way, kalau lu gak tahu salamander tuh apaan, gampangnya salamander tuh kayak semacam kadal tapi bukan kadal. Gimana ya jelasinnya? Ya pokoknya gitulah ya. Begitu keluar, monster tersebut langsung memuntahkan semburan air raksasa ke arah mereka bertiga. Lukas yang tadi paling percaya diri seketika langsung ketakutan lihat kadal yang ukurannya segede gaban gini ya. Di sini Arthur pun langsung mengambil alih situasi. Dia meminta Elijah fokus bertahan menggunakan sihir tanah sementara Lukas diminta menyiapkan sihir api terkuatnya. Arthur terus bergerak maju menghindari setiap serangan salamander sambil perlahan mencari celah untuk terus menyerang. Begitu Lukas selesai menyiapkan sihir, mereka langsung melancarkan serangan secara bersamaan. Si kedal jumbo satu ini emang kena serangan tersebut, namun luka itu perlahan menutup kembali. Ternyata manabis tersebut memiliki kemampuan regenerasi yang sangat-sangat cepat. Arthur pun kembali mengubah strategi. Ia meminta Elijah menjadi umpan sementara dirinya bertugas melindungi Elijah sekaligus menyerang setiap kali salamander membuka celah. Lukas cukup memberikan serangan dari belakang. Berkat kerjasama mereka bertiga, salamander mulai menerima semakin banyak luka. Walaupun begitu, monster tersebut tetap mampu bertahan. Bahkan saat mereka mengira pertarungan sudah selesai, salamander kembali berdiri. Di saat keadaan benar-benar genting, tiba-tiba muncul sesosok wanita yang langsung melesat ke arah salamander. Wanita tersebut tentu saja adalah Jasmine. Tanpa banyak bicara, Jasmine langsung mengayunkan pedangnya dan dalam satu tebasan, kepala salamander langsung terputus jadi dua. Arthur, Elijah, bahkan Lukas di sini langsung terdiam. Soalnya baru kali ini mereka menyaksikan seberapa ngeri kekuatan petualang rank A. Setelah kejadian tadi, kita ditunjukkan beberapa orang-orang misterius berjubah hitam. Di sana lagi-lagi mereka terlihat sedang merencanakan sesuatu. Salah satu orang di situ menyebutkan bahwa mereka membutuhkan monster yang lebih kuat untuk kelangsungan rencana mereka. Dan disinilah kita ditunjukkan siluet dari sebuah dungeon yang terlihat misterius. Beberapa minggu berlalu sejak misi melawan Arachne dan Salamander selesai, kehidupan Arthur akhirnya kembali berjalan normal. Setiap harinya dia selalu menghabiskan waktu buat berlatih agar dirinya jadi lebih kuat. Tapi suatu hari pas lagi jalan-jalan sama Jasmine, mereka berdua ditemui seorang pria gagah ganteng bernama Brawl. Di sini dia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu petualang rank A sama seperti Jasmine. Beberapa hari yang lalu dia bertemu seorang pria misterius yang mengaku mengetahui lokasi sebuah dungeon, di mana dungeon itu ternyata belum pernah dijelajahi siapapun. Menurut pria tersebut, di dalam dungeon tadi tersimpan banyak harta karun ya, nggak cuman emas ataupun artefak biasa, tapi juga mana stone serbaguna yang nilainya luar biasa mahal. Kalau benar-benar berhasil menemukannya, bisa dibilang mereka tuh kagak perlu capek-capek kerja lagi. Soalnya hasil duitnya
udah pasti bakal luar biasa banyak. Mendengar cerita itu, Arthur dan Jasmine gak langsung percaya begitu saja. Justru dia merasa semuanya terdengar terlalu mudah. Logikanya kalau lu nemu tempat isinya harta karun, masa iya mau dikasih ke orang gitu ya? Mendingan mah diambil sendiri dan hasilnya dinikmatin sendiri gitu ya. Tapi by the way, karena itulah Jasmine dan Arthur meminta waktu ke Brawl untuk berpikir sejenak sebelum memutuskan ikut atau tidak. Setelah ketemu sama si Brawl, Arthur langsung melanjutkan latihannya bersama Adam dan anggota Twin Horn lainnya. Di sini dia melakukan sparring sama si Adam persis seperti kayak di season 1 dulu ya. Cuman bedanya sekarang Arthur udah jauh lebih gede aja. Adam pun di sini kaget melihat perkembangan Arthur yang luar biasa pesat. Bahkan dirinya yang sudah serius aja masih belum bisa membuat Arthur jatuh saat sparring. Di sisi lain, Jasmine yang sedang mengobrol sama bapaknya Arthur mulai bertanya lebih detail soal si Brawl. Jasmine penasaran Brawl ini orangnya macam apa dan apakah dia orang yang bisa dipercaya. Reynolds bilang kalau Brawl adalah petualang kelas A yang kemampuannya di medan tempur tuh udah nggak usah diragukan lagi. Bahkan dia ini punya banyak julukan-julukan keren gitulah. Pokoknya dari sudut pandang Reynolds, Brawl ini adalah orang yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Jasmine pun mengungkapkan bahwa dia dan Arthur sekarang diajak oleh Brawl untuk melakukan raid dungeon yang sebelumnya kita tahu. Mendengar hal itu, Reynolds di sini cukup bingung karena Brawl ini sebetulnya orang yang punya regu petualang hebat juga. Kenapa dia repot-repot harus merekrut orang lain lagi? Tapi terlepas dari itu, Reynolds sendiri mengizinkan Jasmine untuk ikut asalkan dia bisa menjaga Arthur. Nah, kita pindah POV lagi ke Lucas yang lagi nyantui sama anak buahnya. Di sini Lucas mengungkapkan kalau dirinya sebentar lagi bakal masuk Akademi Cyrus. Tapi sebelum masuk dia berencana menjalankan misi yang hebat supaya bisa mengharumkan nama keluarganya. Disinilah tiba-tiba muncul seorang pria bernama Xion yang memberi informasi soal raid yang akan dijalankan oleh Brawl dan kawan-kawannya. Lucas yang mendengar hal itu pastinya langsung tertarik buat ikut ya. Apalagi sejak awal dia ini memang berniat menjalankan misi-misi yang tingkat kesulitannya tinggi. Lanjut keesokan harinya, Arthur dan Jasmine langsung cus OTW ke lokasi yang sudah diberitahu oleh si Brawl. Di sana mereka diperkenalkan juga ke anggota raid lainnya. Ada Lucas dan juga Elijah, ada juga beberapa petualang rank A lainnya kayak Samantha, Reginald, Creole, dan juga Oliver. Masing-masing dari mereka pastinya punya alasan sendiri untuk ikut ke raid dungeon kali ini. Ada yang pengen cari duit lah, ada yang pengen ngetes kemampuan lah. Intinya, secara singkat anggota party kali ini tuh kemampuannya sudah di atas rata-rata semua. Saat masuk ke dalam dungeon tersebut, Brawl sedikit bercerita kalau katanya ada monster abadi yang gak bisa mati di dalam dungeon tersebut. Kalau gua denger begituan pas baru masuk ke suatu tempat sih udah mending gua puter balik kagak usah masuk ya. Tapi by the way, walaupun begitu mereka tetap percaya diri bisa menyelesaikan dungeon kali ini. Singkat cerita, setelah masuk cukup dalam, mereka menemukan beberapa hal aneh di dalam dungeon tersebut. Kayak jumlah monster Batrunner yang luar biasa banyak dan juga jebakan mematikan yang terpasang di lorong-lorong dungeon. Anggota raid pastinya komplain ke Brawl karena pas briefing awal sebelum masuk Brawl bilang tuh kagak ada jebakan apapun atau semacamnya. Nah disinilah Brawl mulai sadar kalau dirinya ternyata sudah dijebak. Dia sadar kalau info soal dungeon ini yang ia dapat dari pria misterius ternyata berbeda total dari kenyataan. Bahkan cuman bukan jebakan doang yang ada di dungeon satu ini, melainkan juga monster cacing yang ukurannya luar biasa gede sekaligus bisa nyemburin api. By the way kalau dipikir-pikir ini monster udah mirip kayak cacing besar Alaska ya. Tapi by the way terlepas dari semua hal itu, Brawl sebagai pemimpin memutuskan untuk tetap masuk lebih dalam. Dia mikir kayak nanggung lah udah masuk mending mah kelarin aja sekalian gitu ya. Kurang lebih begitulah yang si Brawl pikirkan. Tapi pastinya semakin dalam mereka masuk semakin kacau juga situasinya. Oliver mati terbakar hidup-hidup, bahkan Brawl sendiri sampai harus kehilangan satu tangannya pas berantem sama si cacing besar Alaska.
Hal tersebut membuat anggota party ini jadi berantem satu sama lain. Terutama si Lukas yang nyerocos mulu kagak mau diem. Emang paling enak orang kayak gini tuh dicekokin kaos kaki basah aja kali ya. Tapi karena itulah Brawl selaku pemimpin raid memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Arthur. Karena dari semua orang yang ada di sana, Arthur ini satu-satunya yang paling tenang sekaligus paling bisa diandalkan. Jadi mah pikir si Brawl nih udahlah serahin aja ke si Arthur gitu ya. Nggak lama setelah itu, mereka menemukan tempat yang cukup aneh di dalam dungeon tersebut. Kalau sebelumnya itu kerasa kayak horor banget gitu ya. Di sini justru kerasa kayak semacam hutan yang bener-bener adem. Tapi disinilah Arthur mulai merasa curiga. Dia berpikir ada sesuatu yang salah di tempat tersebut. Selain karena tempatnya nggak masuk akal gitu ya, masa di dalam dungeon ada hutan. Di sini juga terdapat banyak kabut yang menyelimuti area tersebut. Nah, saat itulah Arthur mulai sadar kalau kabut tersebut membuat orang yang terdampak bakal jadi berhalusinasi. Soalnya mereka ngerasa kayak terus-terusan muter di tempat yang sama. Arthur menyarankan kalau mereka semua mending segera keluar dari tempat berbahaya tersebut. Tapi Lukas, si bocah yang kelakuannya ngeselin ini justru bilang kalau Arthur adalah pengecut. Dan yang lebih ngeselin lagi, anggota lain justru malah sepakat sama si Lukas. Di sini orang yang masih waras dan mau dengerin Arthur itu cuman Jasmine dan juga Elijah. Dan bener aja akibat dari kengeyelan mereka, Kriol tiba-tiba berhalusinasi melihat almarhum istrinya yang mati di dalam dungeon. Dan bukan cuma itu, kabut di area tersebut juga makin tebal sampai-sampai semua orang mulai berhalusinasi. Di saat itulah Arthur langsung menyadarkan dan memberikan perintah kepada Samantha untuk membuat barrier pelindung dari sihirnya. Tapi tiba-tiba muncul akar-akar tentakel yang mirip kayak di anime-anime hentong gitu ya. Akar-akar tersebut langsung mencoba menjerat mereka semua secara diam-diam. Beruntungnya Arthur langsung gercep buat menangani situasinya. Lukas yang tadi tingkahnya kayak orang sok jago gitu ya, sekarang justru malah ketakutan dan marah-marah. Dia menyalahkan semua orang karena Lukas menganggap anggota party ini kagak ada yang becus. Tapi di saat itulah sesosok monster yang gede mampus muncul menampakkan dirinya. Dia adalah mana beast kelas S yang bernama Elderwood. Monster yang sempat disinggung Brawl saat awal masuk ke dalam dungeon. Elderwood ini benar-benar seekor mana beast yang kuatnya tuh nggak masuk akal ya. Semua orang di situ langsung tumbang cuman gara-gara beberapa serangan doang. Arthur yang menyaksikan hal tersebut pastinya langsung bergerak buat menyelamatkan teman-teman setimnya. Dia mencoba menggunakan sihir api dan juga petir untuk menyerang monster gede satu ini. Namun seperti yang dikatakan legenda, Elderwood ini selalu bisa regenerasi. Hal itu membuat semua serangan Arthur jadi nggak guna soalnya doi ngeheal mulu. Nah di situasi ini Lukas yang sudah ketakutan justru melakukan sesuatu yang bikin kita sebagai penonton tuh kayak kesel banget gitu ya. Dia yang ngerasa pasti semua orang bakal mati langsung berencana melarikan diri sendirian meninggalkan teman-teman partinya. Bukan cuma itu, bahkan Lukas juga menyerang Arthur sampai dia terluka. Karena Lukas nggak pengen ada saksi mata yang membongkar sikap pengecutnya. Dan karena kondisinya udah kepepet banget, Arthur memutuskan menggunakan teknik rahasia miliknya sekali lagi. Teknik rahasia yang sempat ia pakai juga pas berhadapan dengan Arachne. Dia melepaskan segel bulu peninggalan Sylvie di tangannya dan perlahan mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Tangan Arthur mulai bercahaya dan mengeluarkan energi sihir yang luar biasa menakutkan. Dia langsung berlari menuju Elderwood dan seketika mana beast kelas S yang super kuat tersebut tewas cuman karena satu serangan.
Lanjut, setelah Elderwood berhasil dikalahkan, Arthur yang sempat pingsan mulai membuka matanya. Di sana dia melihat Elijah yang sudah merawatnya selama dirinya tidak sadarkan diri. Arthur yang panik langsung bertanya bagaimana kondisi Jasmine. Tapi untungnya Jasmine juga berhasil Elijah selamatkan walaupun kondisi lukanya luar biasa parah. Di sini Elijah sedikit bercanda dengan bilang kalau dirinya nggak nyangka ternyata Arthur adalah anak seumurannya. Sedikit penjelasan aja, selama Arthur menjadi petualang, dia nggak pakai identitas aslinya ya. Dia pakai topeng dengan nama Samaranot supaya kalau terlibat masalah, nggak akan ada yang tahu identitas asli dirinya. Lanjut, walaupun identitas aslinya diketahui Elijah, Arthur sama sekali nggak mempermasalahkan hal tersebut. Arthur menilai Elijah adalah orang yang loyal dan bisa dipercaya buat menjaga rahasia. Mereka berdua mulai sedikit ngobrol lah ya soal kehidupan pribadi masing-masing dan semacamnya. Di sini kita juga tahu kalau Elijah adalah seorang anak yang diasuh dan dibesarkan di daerah kerajaan dwarf. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa Elijah nih jago make sihir tanah ya. Tapi by the way, setelah keadaan cukup membaik dan Jasmine pun sudah lekas pulih, mereka memutuskan untuk mulai mencari jalan keluar dari dungeon tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertiga juga menemukan Samantha yang ternyata masih hidup. Nah, menariknya si Samantha ini pingsan sambil memeluk sesuatu yang ternyata adalah mana biskor dari Elderwood. Dan singkat cerita, setelah hampir mati lagi di tengah jalan pas mau cari jalan keluar gitu ya, mereka berempat akhirnya berhasil ditolong oleh Sylvie yang sekarang sudah kayak naga beneran. Elijah di sini lagi-lagi dibikin kaget karena ternyata hewan lucu yang selama ini dibawa Arthur sebetulnya adalah seekor naga raksasa. Ya, sedikit info lagi nih, kalau di universe-nya The Beginning After the End, naga itu bisa dibilang lebih ke arah mitos legenda lah ya, alias spesies yang luar biasa spesial. Gak heran Elijah di sini sampai kaget banget ya, hampir mau pingsan gitu gara-gara ngeliat si Sylvie. Tapi by the way, intinya mereka berempat berhasil melarikan diri dengan selamat dari dungeon mengerikan tersebut. Tepat di luar dungeon, mereka membahas soal apa yang harus dilakukan terhadap mana biskor dari Elderwood ini. Arthur menyarankan buat dijual aja, terus hasilnya dibagi rata. Tapi Elijah, Jasmine, dan juga Samantha tidak setuju. Mereka bilang sebaiknya Arthur lah yang menyimpan mana biskor tersebut untuk dirinya sendiri. Karena dialah yang sudah mengalahkan Elderwood sendirian. Ya, walaupun awalnya menolak gitu ya, tapi akhirnya Arthur bersedia untuk menerima hadiah tersebut. Setelah berhasil keluar dari dungeon, Arthur dan mereka yang selamat langsung mendapat panggilan dari guild atas perbuatan yang mereka lakukan. Dungeon yang mereka masuki sebelumnya ternyata masih belum memiliki izin dari guild untuk dieksplorasi. Ya, simpelnya kayak aktivitas ilegal gitulah ya. Setelah mendapat panggilan tersebut, Arthur langsung ditemui Caspian yang datang buat memberi satu informasi. By the way, kalau lu nggak tahu Caspian ini siapa, dia adalah salah satu petinggi atau orang penting dari guild ya. Di sini dia ngasih tahu kalau Arthur akan segera mendapatkan hukuman atas tindakannya masuk ke dungeon ilegal. Dan orang yang sudah melaporkan hal tersebut kepada guild adalah Lucas. Beberapa hari kemudian Arthur yang lagi ada di markas guild buat diinterogasi bertemu sama si Lucas. Di situ Lucas cukup kaget soalnya kok bisa ini orang masih hidup gitu ya. Tapi terlepas dari hal tersebut, Arthur di sini kelihatan gak peduli terhadap Lucas. Di saat interogasi, Arthur menceritakan semua yang terjadi kepada Caspian. Mulai dari awal kejadian sampai bagaimana dirinya bisa selamat. Di sisi lain, Lucas yang panik takut kebohongannya terbongkar langsung membawa pasukan dan berusaha mengancam saksi yang masih hidup. Elijah yang menolak langsung diserang oleh prajurit bawahan Lucas. Tapi di saat itulah Arthur tiba-tiba muncul dan langsung merobek telinga Lucas. Dia mengancam kalau Arthur gak peduli siapa atau seberapa kuat backingan Lucas. Arthur menjamin bahwa Lucas suatu saat akan membayar perbuatannya tersebut. Caspian yang kebetulan ada di situ langsung meredakan situasi dan memberi peringatan kepada Arthur. Dia bilang Lucas bukanlah orang sembarangan. Dia adalah anggota keluarga Wykes, sebuah keluarga yang punya hubungan dekat dengan kerajaan Sapiens.
Nah, cerita berlanjut ke hari persidangan Arthur dan juga Lukas. Lukas yang kelakuannya benar-benar mirip tuyul begundal, cuman dijatuhin hukuman berupa pencabutan izin petualang dari guild. Hal itu bisa terjadi karena Lukas ini anak orang kaya gitu ya. Tapi di sisi lain, Lukas ini berharap kalau hukuman untuk Arthur adalah pembongkaran identitas rahasianya sebagai Not. Karena pada titik ini Lukas belum tahu kalau orang yang berada di balik topeng tersebut memiliki nama asli Arthur Loen. Lukas mikir kalau dia bisa tahu identitas asli Not, dia bakal bisa dengan gampang balas dendam. Ya tinggal culik aja keluarganya atau semacamnya gitu ya, kan lagian orang kaya mah bebas. Tapi saat hukuman untuk Arthur diumumkan, Lukas di sini langsung terdiam. Soalnya hukuman buat Arthur hanyalah pencabutan izin sebagai petualang dan identitas rahasianya tetap dijaga. Mungkin lu bingung kok bisa Guild tetap mau menjaga identitas rahasia Arthur. Memangnya Arthur ini punya orang dalam juga atau gimana? Nah, jawabannya adalah sebelum persidangan, Arthur sempat membuat kesepakatan dengan para petinggi Guild. Dia ingin Guild tetap menjaga identitas rahasianya dari siapapun yang menggali soal dirinya. Dan sebagai gantinya, Arthur akan bersedia membantu Guild kapanpun mereka membutuhkan dirinya. Para petinggi guild yang mendengar hal tersebut pastinya mah nggak bisa nolak. Soalnya Arthur yang umurnya masih belasan tahun aja udah bisa ngeratain Manabis kelas S sendirian. Apalagi pas Doi udah dewasa pasti bakal luar biasa OP nih bocah gitu ya. Tapi intinya para petinggi guild setuju dan bersedia merahasiakan identitas asli di balik topeng seorang Not. カスピアンの言った通り、実に恐るべき人物だ。 Setelah seluruh kekacauan di dungeon akhirnya selesai, Arthur perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Sampai suatu hari, Vincent tiba-tiba mengajak Arthur bertemu dengan seseorang yang menurutnya merupakan salah satu orang paling jenius di benua Dikaten. Singkat cerita, saat sampai di tempat pria tersebut, Arthur langsung dibuat bingung. Ruangan di hadapannya benar-benar berantakan. Banyak alat eksperimen berserakan, artefak, hingga berbagai benda aneh yang belum pernah Arthur lihat sebelumnya. Di tengah kekacauan itu terlihat seorang pria tua yang sibuk melakukan penelitian. Pria tersebut bernama Dr. Gideon, seorang penemu sekaligus ilmuwan paling berbakat yang dimiliki kerajaan Sapins. Saat pertama kali bertemu, Gideon sama sekali tidak tertarik dengan Arthur. Menurutnya, Arthur hanyalah bocah biasa yang kebetulan diajak datang oleh Vincent. Namun semuanya mulai berubah saat Gideon menjelaskan proyek yang sedang ia kerjakan. Selama beberapa tahun terakhir, dirinya berusaha menciptakan sebuah mesin. Mesin yang mampu membuat kapal berlayar lebih cepat, lebih stabil dan mampu menempuh perjalanan yang lebih jauh dibanding kapal biasa. Arthur yang mendengar penjelasan tersebut langsung memberikan beberapa pendapat berdasarkan pengetahuan yang ia miliki dari kehidupan sebelumnya. Walaupun Arthur tidak menjelaskan semuanya secara detail, ide sederhananya justru membuat Gideon langsung terdiam. Di tengah hal tersebut, Arthur memberikan satu syarat agar dia bisa memberikan gambaran lebih detail mengenai kapal uap yang barusan ia tunjukkan. Di sini Arthur meminta negosiasi berupa semacam pertukaran gitulah. Jadi Gideon kasih satu penemuan menariknya buat Arthur, nanti si Arthur bakal kasih blueprint lengkapnya buat desain kapal uap tersebut. Karena mulai tertarik, Gideon akhirnya mengajak Arthur buat melihat berbagai hasil penelitiannya. Mulai dari artefak, mesin hingga berbagai benda langka yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Nah, di sini Arthur akhirnya memilih sebuah liotin sebagai kesepakatan pertukaran dengan Gideon. Liotin tersebut adalah artefak yang langka yang bisa melindungi penggunanya saat berada dalam bahaya. Alasan Arthur sendiri memilih artefak tersebut jelas buat si adiknya ya. Soalnya dia ingin adiknya tetap aman bahkan saat dirinya tidak sedang berada dekat dengannya. Nah, selain mendapatkan liotin untuk adiknya, Arthur juga mendapat informasi penting lainnya dari si
Dr. Gideon ini. Dia mengungkapkan bahwa ternyata ada benua lain selain benua Dikaten, tempat di mana mereka semua tinggal. Beberapa tahun terakhir dirinya menemukan beberapa manabis jenis burung yang bermigrasi dari arah laut yang belum pernah dipetakan. Anehnya, burung tersebut membawa sebuah teknologi asing yang sama sekali tidak berasal dari benua Dikaten. Teknologi tersebut adalah sebuah kamera perekam yang dipasang ke leher burung tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Arthur mah biasa aja ya. Soalnya di kehidupan sebelumnya, teknologi tersebut emang udah umum dan bisa dimiliki semua orang. Tapi di sini kondisinya sedikit berbeda. Soalnya kalau emang ada burung yang dipasang kamera, berarti ada sekelompok orang yang sudah bergerak mengawasi mereka yang ada di Dikaten. Hal tersebut membuat Arthur berpikir kalau kemungkinan mereka yang berasal dari benua lain tersebut bisa jadi berniat untuk menjajah atau menaklukkan benua Dikaten demi kepentingan mereka sendiri. Dan karena itulah juga beberapa hari setelahnya diadakan satu pengumuman besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu persatuan aliansi antara 3 kerajaan besar di benua Dikaten. Kerajaan pertama adalah Sapins, tempat tinggal Arthur sekaligus kerajaan yang dihuni oleh bangsa manusia. Yang kedua adalah Eleanor, kerajaan para elf tempat Tesia berasal. Dan yang terakhir adalah Darf, kerajaan bangsa dwarf yang terkenal dengan kemampuan mereka dalam membuat senjata serta artefak. Walaupun ketiga kerajaan tersebut memiliki budaya, ras, dan kepentingan yang berbeda, mereka memilih untuk menyatukan kekuatan satu sama lain. Karena apabila suatu hari benar-benar muncul ancaman dari luar benua Dikaten, mereka semua sudah siap untuk menghadapi ancaman tersebut. Dan untuk menjaga keseimbangan aliansi, dibentuklah suatu kelompok yang berisi para penyihir terkuat. Kelompok tersebut dikenal dengan nama The Lances. Jumlah mereka cuma ada 6 orang dan masing-masing merupakan penyihir yang kekuatannya sudah berada di puncak. Bahkan nama mereka aja udah cukup membuat para kriminal maupun manabis merasa takut. Setiap Lances dipilih untuk mewakili satu kerajaan, sekaligus menjaga perdamaian yang selama ini berhasil dipertahankan oleh ketiga ras tersebut. Bisa dibilang kalau para petualang rank A merupakan orang yang sangat kuat, maka para Lances adalah monster yang berada beberapa tingkat di atas mereka. Mereka adalah garis pertahanan terakhir apabila suatu hari benua Dikaten benar-benar dalam bahaya. Setelah semua yang terjadi, Arthur mengira kalau kehidupannya akan kembali berjalan dengan tenang. Sekarang dirinya hanya tinggal mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan barunya di Akademi Cyrus. Namun suatu malam tiba-tiba Arthur mendapat pesan misterius yang menyuruhnya datang ke sebuah bangunan tua tidak berpenghuni. Sesampainya di sana, Arthur cukup terkejut karena pria misterius yang mengundangnya barusan mengetahui semua rahasia yang Arthur miliki. Mulai dari identitas rahasianya sebagai Node, bahkan juga seluruh informasi pribadinya sejak lahir sampai sekarang. Di sini pria misterius menjelaskan kalau dirinya hanyalah seorang peneliti. Penelitian yang selama ini ia lakukan berhubungan dengan manabis. Tujuannya sendiri sederhana. Ia ingin menemukan cara untuk mengendalikan manabis sesuka hatinya. Menurutnya manabis kelas A ke bawah sudah bisa ia kendalikan sepenuhnya. Namun manabis kelas S ternyata berbeda. Monster kelas tersebut memiliki tekad yang jauh lebih kuat. Karena itulah dia mencoba mengendalikan Elderwood beberapa waktu lalu. Dirinya menghilangkan seluruh tekad milik Elderwood, lalu memperkuatnya menggunakan ramuan hasil eksperimennya sendiri. Setelah itu, monster tersebut hanya diperintahkan untuk membunuh siapa saja yang memasuki dungeon. Mendengar hal tersebut, Arthur akhirnya sadar orang inilah yang menyebabkan Brauld dan anggota raid lainnya kehilangan nyawa. Di sini kita juga akhirnya tahu identitas asli dari pria misterius tersebut. Dia adalah Xion, orang yang juga menjebak Brauld sekaligus orang yang cukup berhubungan dekat dengan keluarga Lucas.
Pastinya pertarungan antara Shion dan juga Arthur tidak bisa terhindarkan di situasi ini. Singkat cerita, setelah pertarungan cukup sengit, Arthur berhasil memotong tangan dan melumpuhkan om-om jahat satu ini. Tapi di sini Shion melakukan sesuatu yang benar-benar nekat ya. Ia mengeluarkan sebuah suntikan berisi ramuan hasil eksperimennya sendiri. Ramuan yang bahkan belum pernah diuji sekalipun kepada manusia. Tanpa ragu sedikit pun, Shion langsung menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuhnya. Hal tersebut membuat dirinya perlahan bermutasi menjadi seseorang yang mirip kayak Manabis. Otot-ototnya membesar, kulitnya berubah, dan bahkan mana di sekitarnya mulai tidak terkendali. Monster hasil eksperimen itu kemudian mengamuk menuju kota Cyrus. Seluruh prajurit yang mencoba menghentikannya langsung dibuat tidak berdaya. Tanpa pikir panjang, Arthur kembali menggunakan topeng Not. Karena apapun yang terjadi, dirinya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarganya yang akhirnya berhasil ia miliki di kehidupan ini. Sambil menggenggam pedangnya, Arthur berlari menuju monster tersebut. Walaupun dirinya tahu pertarungan kali ini mungkin jadi pertarungan terberat yang pernah dia hadapi. Arthur membuka pertarungan dengan menggunakan teknik berpedang yang dia punya ya. Namun sayangnya monster satu ini punya kulit yang tebelnya udah kayak roti bohai. Semua serangan Arthur tidak ngasih damage sama sekali. Ya berasa kayak dikelitikin doang gitulah ya. Di sini Arthur kembali mencoba menggunakan sihir api dan juga listrik di pedangnya. Karena kulitnya terlalu keras, Arthur mikir mungkin sihir api dan listrik bisa ngasih damage yang cukup signifikan. Namun sayangnya semua hal itu juga tidak ada pengaruhnya. Monster satu ini terlalu badak. Di saat lengah, monster itu langsung menangkap Arthur menggunakan tangan raksasanya. Tubuh Arthur diremas sekuat tenaga dan suara tulangnya bahkan mulai terdengar retak. Merasa tidak punya pilihan lain, Arthur akhirnya kembali menggunakan kekuatan yang selama ini selalu dia tahan. Segel peninggalan Sylvia kembali terbuka. Mana dalam jumlah luar biasa langsung memenuhi tubuh Arthur. Rambutnya perlahan berubah jadi putih dan untuk ketiga kalinya Arthur memasuki mode static void. Tanpa membuang waktu, Arthur langsung menggunakan sihir terkuat miliknya yaitu Absolute Zero. Dalam sekejap, seluruh tubuh monster tersebut langsung membeku. Arthur kemudian menggunakan sihir angin untuk menerbangkan tubuh monster tersebut setinggi mungkin ke atas langit. Dengan sisa mana yang ia miliki, Arthur menggabungkan semua elemen miliknya. Mulai dari api, petir, angin, dan juga es, semuanya digabungin jadi satu serangan terakhir. Setelah ledakan menghilang, tubuh monster tersebut perlahan kembali ke bentuk manusia. Shion terjatuh ke tanah dengan kondisi yang udah bener-bener mengenaskan. Nah, di sini Arthur mengira semuanya sudah berakhir. Namun ternyata dirinya salah besar. Beberapa waktu kemudian, Shion perlahan membuka matanya dan ternyata Shion di sini masih hidup. Di hadapannya berdiri seorang wanita misterius yang mengenakan pakaian serba hitam. Melihat kondisi Shion, wanita tersebut langsung menghela nafas panjang. Ia mengatakan kalau tindakan Shion yang mengamuk di tengah kota merupakan sebuah kesalahan besar. Karena akibat ulahnya, keberadaan organisasi mereka akan semakin sulit untuk disembunyikan. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan, wanita tersebut langsung menghabisi Shion. Baginya, anggota yang gagal menjalankan tugas sudah tidak memiliki nilai lagi. Walaupun Shion udah tewas gitu ya, tapi masih banyak misteri yang belum terbongkar. Terutama sekelompok orang misterius yang terus-terusan bikin masalah buat Arthur di sepanjang season 2 ini. Nah, animenya sendiri ditutup dengan adegan Arthur yang masuk ke Akademi Cyrus ya. Dan mungkin kalau ada season 3-nya nanti, pasti bakal fokus ke kehidupan Arthur di Akademi. Tapi by the way, gue pribadi udah baca manhwanya, dan di bagian Arthur masuk Akademi itu banyak banget hal menarik ya. Jadi tunggu aja sampai season 3-nya keluar buat lanjutin ceritanya, dan terima kasih sudah nonton video satu ini.